Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kembali bersama Riyadhus Shalihin, kembali bersama bab Birrul Walidain, kembali kita bersama hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya berbakti kepada orang tua dan silaturahim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam An-Nawawi, keluarga, orang tua, guru-guru beliau, ulama-ulama kita dan seluruh umat dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Yang Nawawi menyampaikan wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ana rajulan qala, bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Aku punya keluarga, atau aku punya kerabat, aku punya saudara, di mana aku berusaha menyambung silaturahim dengan mereka, tapi mereka selalu memutuskan hubungan denganku. Aku sambung, mereka putuskan. Aku berusaha sambung, mereka putuskan. Wa uhsinu ilaihim wa yasi'una ilayya. Aku berusaha berbuat baik, mereka jahat. Aku berusaha berbuat baik, mereka melakukan perbuatan yang gak pantas. Aku berusaha baik, mereka ketus. Aku berusaha baik, mereka ngeblok. Aku berusaha baik, mereka melakukan hal yang tidak terpuji. Wa ahlamu anhum wa yajhaluna alayya. Aku berusaha memaafkan, aku berusaha bersikap dewasa, aku berusaha berjiwa besar, tapi mereka selalu melakukan hal-hal bodoh terhadap diriku. Selalu melakukan hal-hal bodoh, menyakiti, zalim dan lain sebagainya. Lalu gimana nih Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dan pertanyaan ini seringkali mewakili banyak kondisi, atau mewakili kondisi di banyak orang pada hari ini. Banyak teman-teman di saat ini, atau banyak saudara-saudara kita di hari ini. Aku udah berusaha menyambung tapi diputuskan. Aku berusaha baik tapi direspon dengan hal yang buruk. Aku berusaha memaafkan, aku berusaha sabar, aku berusaha tetap dewasa, tapi mereka justru bertindak bodoh, bersikap kekanak-kanakan dan lain sebagainya. Faqala in kunta kama qulta faka'annama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dhalik. Apa kata Nabi SAW? Coba renungkan hadirin. Kata Nabi SAW, kalau engkau tetap melakukan hal yang sama, kalau polanya tetap demikian, engkau tetap berbuat baik, walaupun direspon dengan cara yang gak baik, engkau terus berusaha menyambung silaturahim, walaupun diputuskan lagi, engkau merespon kekanak-kanakan dengan kedewasaan. Kalau engkau tetap dengan kondisi demikian, maka yang terjadi adalah kamu seperti menyuapkan abu panas ke dalam diri mereka. Dan selama kamu melakukan itu, bersikap demikian, maka Allah senantiasa menolongmu terhadap mereka, dan Allah akan senantiasa menolongmu dalam kehidupanmu selama kamu istiqomah melakukan hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Hadirin Allah muliakan, ini pelajaran mahal bagi kita. Ini pelajaran sangat mahal bagi kita, bahwa yang pertama, bahwa
kondisi atau tidak setiap keluarga punya kondisi ideal. Nggak semua keluarga itu dibangun dan berjalan di atas saling menyayangi, saling mencintai, saling menghormati, saling dewasa, saling matang, dan lain sebagainya. Ada banyak keluarga itu yang satu baik, yang satu buruk, yang satu matang, yang satu kekanak-kanakan, yang satu dewasa, yang satu childish, yang satu pihak memaafkan, yang pihak lain baper. Itu terjadi, dan itu terjadi di beberapa keluarga di zaman Nabi SAW. Jadi kalau kita mengalami itu, kita nggak sendiri kok. Kita nggak sendiri. Ada banyak orang mengalami hal serupa, dan ternyata itu pernah diangkat ke Rasulullah SAW. Dan apa yang disampaikan Nabi SAW? Nabi mengatakan, atau Nabi berpesan agar kita tetap istiqomah baik. Kita tetap istiqomah menyambung silaturahim. Kita tetap istiqomah memaafkan. Kita tetap istiqomah dewasa. Dan kita tetap istiqomah membalas yang buruk dengan yang baik. Kita tetap istiqomah merespon kekanak-kanakan dengan kedewasaan. Kita tetap istiqomah untuk merespon kebodohan dengan ilmu. Itu yang harus kita lakukan. Jadi tetap di pola itu. Tetap di pola itu. Jangan dirubah. Kita jangan merubah kebaikan menjadi keburukan karena sikap orang. Tetap idfa' billati hiya ahsan. Balaslah yang buruk dengan yang baik. Itu poin. Balaslah buruk dengan yang baik. Apalagi sama keluarga sendiri, sama saudara-saudara sendiri. Nabi SAW dalam hadis ini menjelaskan bahwa selama kita istiqomah dengan keluarga, nggak akan merugikan kita. Justru merugikan mereka. Justru merugikan mereka. Jadi bukan merugikan kita, itu merugikan mereka. Makanya sampai Nabi SAW memberikan analogi, itu seperti kamu memberikan abu panas gitu. Jadi mereka apa yang mereka rasakan, mereka tuh kayak makan abu panas. Orang tuh kalau makan abu panas gimana? Sakit, nggak nyaman. Nah begitu juga mereka akan merasakan dosa dan sakit akibat dosa dan perbuatan buruk mereka ketika mereka menggunakan pola dan prinsip seperti itu. Dan sebaliknya, kita yang tetap berbuat baik sama mereka senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yazalu ma'aka minallahi dhahiru 'alaihim. Allah akan tolong kita. Allah akan tolong kehidupan kita, khususnya Allah akan tolong kita menghadapi mereka. Allah akan tolong kita menghadapi mereka. Selama kamu istiqomah di situ. Jadi Nabi SAW ingin menjelaskan, dalam kasus ini, yang menderita adalah yang bersikap buruk. Dan yang bahagia dan ditolong yang bersikap baik. Jadi cara memandang, cara melihatnya, angle-nya tuh beda. Kalau banyak orang di masyarakat kan, kasian banget ya dia dizolimi ya. Gue sih bisa ngerti sakitnya digituin sama keluarga sendiri. Nggak nyaman digitukan keluarga sendiri. Ya itu sudut pandang di satu angle. Tapi di angle yang lain, lihat bagaimana Nabi SAW mengajak kita berpikir, dan bagaimana mengajak kita beriman dan melihat sebuah kondisi yang rugi, yang zalim, yang rugi,
yang kekanak-kanakan, yang rugi yang jahat, yang rugi yang bersikap bodoh. Mereka yang menderita. Hidup mereka seperti hidup dengan memakan abu panas, nggak enak, sesak. Makanya orang-orang kayak gitu, coba salah satu kalimat yang digunakan apa? Gue nyesek banget nih. Nah itu, ini nyesek banget itu. Ya, coba makan abu panas. Abu panas ditelan gitu gimana, enak nggak? Gitu. Orang-orang kayak gitu demikian. Adapun orang-orang yang tetap baik, orang-orang yang tetap sesuai dengan sunnah Nabi SAW, orang-orang yang tetap berakhlak mulia, nggak ada masalah. Dan dia akan ditolong oleh Allah. Dan dia akan dapat pahala. Jadi mereka dapat dosa, kita dapat pahala. Jadi jangan terpancing sama syaitan, lalu akhirnya meledak dan mengatakan, sudah habis kesabaran saya. Loh, Anda dapat pahala, Mas. Gitu. Kok habis kesabaran? Gitu. Nggak cocok gitu. Cocok nggak sih? Dikasih pahala terus sama Allah, terus akhirnya meledak, sudah habis kesabaran saya. Mas, Anda dapat pahala. Gitu. Anda tuh ditolong. Nggak cocok bahasa habis kesabaran itu loh. Dengan konteks itu. Berarti dari sebelumnya Anda merespon nggak ikhlas nih. Gitu lah. Mungkin nggak, kita diminta ikhlas. Ada balas yang buruk dengan yang baik. Kembali ke surat Fussilat ayat 34. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Dan semoga mereka berubah dengan kita berbuat baik. Mereka berubah. Makanya kan Allah berfirman dalam surat Fussilat 34, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Bisa jadi orang yang bersikap menjadi musuh bagi Anda pada saat ini, kalau Anda baikin terus, mereka akan jadi sahabat karib. Mereka akan dekat. Dan yang terakhir, hadirin sekalian, ini menunjukkan bahwa menghadapi kezaliman orang, khususnya keluarga sendiri, kuncinya adalah tauhid kepada Allah. Kuncinya adalah iman kepada Allah. Makanya lihat Nabi SAW mengatakan apa? وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ. Senantiasa engkau akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah akan tolong. Allah akan bantu. Lihat, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah. Yang akan membuat kita berusaha beribadah hanya kepada Allah dan nurut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada yang lebih bagus kecuali kita hadapi ketidaknyamanan itu, khususnya di keluarga sendiri, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat lagi, kita ini hamba dan Allah akan tolong kita, Allah akan bantu kita, dan nggak akan ada apapun yang buruk selama kita benar-benar mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan hadapi secara horizontal semata, tapi hadapi hal-hal tersebut dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melihat siapa yang hak dan siapa yang batil. Allah melihat siapa yang dewasa, siapa yang kekanak-kanakan. Allah melihat siapa yang baik dan siapa yang zalim. Makanya apa kata Allah di surat Fussilat 34, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Bagi Allah tuh nggak sama antara yang baik dan yang buruk. Beda. Gak usah khawatir. Balaslah yang buruk dengan kebaikan. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad. Subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.